ganggu waktunya nggak sebentar. apa-apa. Ini kan saya kan dari FEB Bu, dapat tugas tuh mewawancarai minimal 2 UMKM. Itu salah satunya kan Ibu. Tugas dari Bapak Rian, mata kuliah studi kelayakan bisnis. Maaf sekali lagi ya Bu, ganggu waktunya. Ibu kan di sektor makanan ya Bu? Ya, betul. Bisa dijelasin usahanya apa enggak Bu? Untuk usahanya UMKM mikro, produk yang dijual itu makanan dan minuman. Untuk makanannya yang paling sering sih ayam geprek, cuman tetap ada lainnya kayak tahu tempe, telur, ayam bakar ada gitu. Ya Bu. Kira-kira sudah berapa lama Bu? Untuk dari pandemi mau berakhir hampir 5 tahun berarti tahun ini hampir 5 tahun. Intinya usaha ini dimulai dari pandemi mau berakhir ya. Nah, berhubung dulu bingung mau ngapain, pandemi kan anak-anak nggak ada semua, pulang semua. Terus intinya sektor ekonomi tetap berubah lah waktu pandemi itu. Langsung daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, mending jualan aja, tapi jualan via WA karena saya belum ada tempat buat display jualan kan, via WA dulu. Dari pertama pembelinya pun anak kos ini, anak kos depan, ya deket-deket aja yang kenal, kan belum tahu nomor WA-nya, belum kenal juga. Akhirnya dari anak kos ini ada yang pindah kos, nanti Bu nomornya tak kasih ke teman ya, oke. Kayak anak depan, Bu nomornya tak kasih ke teman, oke. Akhirnya ya banyak orang, intinya namanya kalau orang Jawa ketok tular lah Mbak. Jadinya makin banyak nge-save nomor kan makin tahu. Intinya dari situ sih kalau awal mulanya. Alhamdulillah bisa 100. Alhamdulillah itu baru itu ya sekitar 2-3 tahunan. Kalau awal-awalnya kan merintis, yang namanya usaha merintis kan satu hari kadang laku cuma 2, laku cuma 3, tapi yang penting telaten kalau usaha itu. Dulu soalnya bukan usaha pertama ini, dulu pernah jualan bakso mie ayam, juga pernah jualan jus, juga pernah. Waktu pertama kali keluar kerja jus buah sama es buah. Waktu corona ya Bu? Itu sebelum anak pertama kan tak tinggal kerja sampai umur 1 tahun, tapi minum supornya susah. Akhirnya saya setelah kontrak kerja selesai nggak lanjutin, akhirnya keluar kerja resign, terus sambil ngomong lah buat es buah sama jus buah, tapi nggak bertahan lama, ganti lagi bakso sama mie ayam. Bakso sama mie ayam ya habis itu nggak bertahan lama juga. Terus soto juga pernah, es degan lumayan lama itu es degan, tapi setelah es degan itu hamil anak kedua, nggak bisa kan di pinggir jalan dulu. Terus akhirnya di rumah dulu, hamil, melahirkan. Setelah anak umur TK yang kedua, TK kecil, langsung buat geprek itu. Alasannya buka ayam geprek itu apa Bu? Kalau alasan tetap kebutuhan. Itu faktor utama, tetap kebutuhan. Cuman dulu kan suami dulu itu waktu saya di rumah, dia itu pernah, ya intinya kebutuhan, yang penting dapur ngebul lah. Dia itu pernah markiri di ayam geprek Pak Joyo dulu. Pak Joyo sebenarnya Dulu lampu merah Sambangan dari arah Tikubang. Dulu di situ sebelum lampu merah kan ada pakan burung kiri jalan. Itu dulu ayam geprek Pak Joyo ramai banget sebelum pandemi. Suami markirin di situ. Ya kadang saya juga beli. Cuman saya beli cuman pengen lihat cara nyambelnya gimana kok bisa seramai itu. Sehari itu habis 40 kilo itu di situ. Itu satu outlet aja. Tiap beli aku cuman lihat sambelnya, cara nyambelnya gimana, tak lihatin toh gitu. Intinya udah di rumah buat cara, intinya percobaan dulu. Iya betul, buat sendiri dulu. Suami masih masih parkir di sana, tapi setelah pandemi itu tutup total. Karena pelanggannya kebanyakan itu tetap mahasiswa. Kalau
kayak kuliner di Semarang tuh pas pandemi apa namanya kan pada pulang semua langsung tutup kan. Lah pandemi mau berakhir kayak daripada bingung intinya mau ngapain di rumah, anak-anak udah intinya udah main sendiri, akhirnya buka ayam geprek itu. Itu percobaannya tuh berapa kali kira-kira Bu? Kita di YouTube. Saya buat ayamnya itu kayak bumbu marinasi ayamnya saya tetap lihat di YouTube. Intinya yang cocok sama lidahnya saya itu yang mana. Intinya kayak ini kok takarannya kok dikasih segini, garamnya keasinan kok gini. Jadi tetap tutor apa sekarang YouTube mempermudah sekali. Maaf Bu, mau tanya rata-rata penjualan tuh habis berapa kilo tuh dalam sehari? Ayamnya apa nasinya? Ayamnya. Kalau ayamnya kalau Senin sampai Jumat itu kira-kira 3 kilo, rata-rata 3 sampai 4 kilo lah rate-nya. Cuman kalau kalau Sabtu kan beda, kuliah kan pada libur tetap berkurang. Kalau Minggu kadang libur kadang jualan. Jadi apa namanya, sasaran utamanya mahasiswa? Mahasiswa, sasaran utamanya mahasiswa. Kalau penduduk kan kebanyakan pada masak. Iya, betul. Kalau penduduk sekitar kebanyakan pada sasaran utamanya mahasiswa, anak kos, kayak apa namanya karyawan kayak unta apa gimana gitu saya. Rata-rata di sini pada kos-kosan. Iya, kayak libur kuliah gitu juga menurun beda. Intinya menurun sampai 40-50% itu kalau liburan. Kalau untak mending liburannya kan kadang ekonomi udah libur, yang lain masih masuk. Intinya ada gantian, intinya masih ada pemasukan tapi tetap berkurang kalau ada libur kuliah gitu. Kalau promosi selain dari omongan ke omongan tuh ada apa promosi lewat media sosial nggak Bu? Cuma lewat WA sih. Pernah pengen sih lewat kayak TikTok tapi saya belum bisa. Kan sekarang kan kebanyakan warung ramai itu dari TikTok. Iya. Karena viral, terus akhirnya pembelinya tetap membludak. Penasaran dulu lah, orang penasaran kok bisa ramai itu. Cuma belum bisa Apa namanya, buat itunya loh Mbak, apa kayak ngeditnya gitu loh, belum bisa kan lewat CapCut kan biasanya. TikTok juga langsung bisa kan bisa, sebenarnya. tapi sebenarnya tuh apa ya Bu, ada template-nya kok Bu di CapCut-nya. Belum bisa. Mungkin karena malas kadang itu. Pengen kayak TikTok, IG, ada apa teman juga dari IG. Intinya usahanya juga lumayan apa ada kenaikan omset, cuman untuk saat ini belum, nantilah. Sementara ini lewat WA aja sih. Ya alhamdulillah banyak nge-save nomor, jadinya banyak orang. Kalau kendalanya tuh di apa namanya, di hari libur mahasiswa ya Bu? Kendalanya kalau omset turun tetap di hari pas mahasiswa libur. Sama itu kadang kan saya cuma ngerjain 2 orang sama suami kan, saya yang menerima orderan, yang buat, suami nanti yang ngirim, plus dia kalau balik lagi ke rumah pun bantuin buat kan. Itu kadang kalau jam makan siang kan tetap pesanan bareng-barengan. Itu kadang yang namanya anak saya juga merasakan kalau lapar itu ya pengen lagi cepat makan gitu. Cuman kadang emang deliverynya ke delay kayak gitu, baru mau ngirim ada WA masuk di tujuan yang sama, kadang kayak gitu. Kayak di meja kuning 1 orang, oke, kadang kan udah WA duluan, Bu nanti kirim jam 12 ya, oke jam 12. Tapi baru mau ngirim jam 11.50 itu ada yang WA berapa orang, kan otomatis nyiapin orderan lagi, jadi yang harusnya jam 12 terkirim kadang sampai jam 12 lebih baru terkirim. Itu kendalanya. Kalau pas liburan tetap omset turun itu tetap juga. Nah intinya kayak jualan gini pintar-pintar sama manage itu juga kalau keuangan ya, manage keuangan sih kayak gitu. Itu rekeningnya tuh antara pribadi sama penjualan dibedain apa disatuin biasanya? Kalau rekeningnya itu saya punya 2 rekening, tapi yang satu emang buat jualan sama uang masuk kos. Ini kan saya dipasai
buat ngelola kos ini kan, punya orang Jakarta. Jadi rekening itu buat penjualan sama kos, tapi yang satu emang buat rekening pribadi, tapi kadang juga kecolongan buat yang lain. Kalau cara ngehandle kendalanya biasanya gimana Bu? Biasanya ya kalau kendala waktu orderan bareng-bareng gitu ya, itu sama maning ada yang mau minta kirim jam 12, sebelum itu tak buatin dulu. Jadi kan nanti jam 12 sama mana ada tambahan kan itu udah dibuat, tinggal ngirim kayak es apa yang bisa dibuat dulu itu saya buat dulu, tak taruh freezer. Jadi kan nanti waktu ngirim tinggal ngangkat. Kadang makanya kadang kalau kelamaan ke freezer kan emang agak keras ya, cuman itu ya gimana lagi, langsung nanti biar ngirimnya intinya pengennya itu terkirim on time, cuman ya itu kendalanya itulah. Ini juga kadang nambah satu orang, tapi karena tempatnya kan belum memadai, jadi saya pick up sama suami aja dulu. Kalau persaingan di sekitar sini gimana Bu? Kalau kompetitor itu saya selama jualan di sini intinya nggak merasa bersaing sih ya. Soalnya kan tempat saya tersendiri, iya, kuliner tetangga juga beda-beda. Kalau di dalam sini kan orang-orang itu nggak tahu, kadang ya kelemahannya itu orang lewat itu nggak tahu kalau kita jualan. Yang tahu kan paling ya sudah pernah beli kayak gitu. Jadi kalau persaingan sih nggak merasa bersaing sih, ya lebih aman gini sebenarnya. Ibunya nggak mau nyoba itu Bu, masukin ke kayak GoFood, Grab? Udah pernah, cuman saya kewalahan. Ramean. Pernah, alhamdulillah sih. Dulu awalnya tak masukin ke GrabFood, dulu sebelum rame malah tak masukin ke GrabFood. Alhamdulillah sih ada orderan masuk, cuman dulu kan suami masih kerja di luar, saya jualan sendiri, antar jemput anak sendiri. Pernah lupa tak tutup dulu tokonya, saya jemput anak, Grabnya kelamaan nunggu, jadi nggak enak kan kayak gitu. Wes akhirnya tak oke, Grabnya sampai saat ini tak oke dulu. Nanti kalau pengen sih kayak gitu, lihat kayak GrabFood kok ya rame, cuman kan harganya di upgrade dulu. Dulu pertama kali saya jual itu 10.000 itu plus es teh pertama kali. Itu lewat offline apa online? Enggak, lewat offline. Kalau online tak naiknya, jadi kalau online aku enggak berani 10.000 plus es teh, soalnya kan harga dasarnya kan beda. Kan kita kerja sama-sama, kayak Grab kan kita juga ngasih keuntungan kan mereka kan. Kalau saya jual 10.000 tak update jadi 12.000 kayaknya. Es teh saya jual 2.000 dulu pertama kali, kalau es teh 2.000 tak jadi ke 3.000 apa 4.000. Tapi kok Bu sekarang potongannya lebih gede? Soalnya kan pajaknya lebih besar. Pajaknya kan makanan aja 11% ya sekarang PPN-nya, jadi kan tetap potongannya lebih besar. Apalagi di Shopee Food itu lebih 15%. Iya, kalau Shopee 15%. Kalau ini kan bahan baku kan naik, Ibu nggak ngerasa apa HPP-nya tinggi jadi keuntungannya tuh tambah sedikit? Kalau sementara ini sih alhamdulillah masih intinya ada keuntungan lah, alhamdulillah. Saya kan dulu kemarin sebelum lebaran masih 11.000 kan nasi ayam geprek. Setelah lebaran baru 2 tahun baru saya naikin 1.000, 12.000 kan. Ini setelah itu ternyata harga plastik naik semua. Setelah saya naikin baru tahu ternyata efek perang itu harga plastik naik, tetap semua mengikuti naik semua. Tapi alhamdulillah intinya masih bisa diotak-atik lah, HPP-nya tetap ada kenaikan, tapi masih dapat untung lah kayak gitu. Iya. Harapan Ibu untuk berkembangnya usaha ini di masa yang akan datang apa Bu? Kalau pengennya sih ada makan di tempat, sedang diusahakan. Cuman untuk sementara ini kan masih semua delivery ya, nggak bisa makan di tempat. Pengennya sih kedepannya ada tempat untuk makan di tempat. Intinya
intinya saya pengen memberdayakan apa saudara lah, apa gimana yang emang belum punya kegiatan, jadi bisa membantu. Gitu sih pikirnya seperti itu. Semoga. Saran saya emang dimasukin ke TikTok sih Bu. Iya, gak rame sih kalau TikTok. Saya lihat cuma scroll TikTok tok, belum bisa upload ke TikTok. Iya. Sebenarnya sih pengen, ya intinya perlu belajar lagi kayak gitu. Kalau kayak saya kendalanya itu di emang gitu Mbak. Kadang itu mungkin karena faktor usia kadang malas belajar ya. Makanya perlu diasah kayak apa namanya, sebenarnya kayak TikTok, editing video, asalkan kita mau belajar itu bisa. Cuman kadang mau belajar itu loh, kayak untuk memulainya sebenarnya ada waktu, cuman kadang nantilah itu loh, nanti akhirnya nggak jadi kan kayak gitu. Emang kadang perlu dipaksa sih. Kemarin juga dapat apa namanya dari kampus lain, itu dari Fakultas Ekonomi juga dikasih kayak apa enggak namanya itu, arahan untuk ada dosen satu itu buat marketing di medsos. Nanti ada mahasiswanya yang membackup, nanti Bu tak ajarin TikTok, apa IG pemasarannya, terus tapi itu saya suruh ini kerjasama 2 bulan buat ada mahasiswa yang berkunjung terus selama 2 bulan. Nah pas kemarin saya habis operasi, jadi ini nanti next aja project selanjutnya saya gitu. Soalnya selama 2 bulan itu rutin dikunjungi, nanti baru diajari gitu. Dari Untak juga Bu? Kan dari kampus lain. Jadi mereka akan punya program kayak gitu loh dari Fakultas Ekonominya untuk mahasiswa apa namanya ya Mbak? KKO, kalau mereka bilang KKO, nanti pemberdayaan UMKM diajari kayak marketing, packaging, terus menghitung HPP, nanti nilai jualnya itu harus biar nggak rugi itu HPP plus berapa persen, biar intinya keuntungannya stabil kayak gitu. Dimulai dari pembukuan juga, tapi nantilah. Bu, mungkin cukup di sini ya Bu. Maaf ya Bu, sekali lagi Nggak ya Bu. Ya Bu. Kayak orang pacaran no, Mas, kalau ngadep aku. Ada kamera aja gitu. Oh, Oh gitu. Oh, permis. Gak boleh gitu. siapa ngomong? Oh, orang kok. Oke. Baik, sebelumnya saya minta maaf telah mengganggu waktunya sebentar ya Mas. Boleh. Perkenalkan, saya Aulia Rasida Ilham dari Fakultas Ekonomika Bisnis Universitas 17 Agustus Semarang, mendapatkan tugas dari mata kuliah studi kelayakan bisnis untuk mewawancarai pelaku UMKM minimal 2. Salah satunya Mas Tegar nih. Mohon maaf nih Mas, Masnya sebagai karyawan atau ownernya ya Mas? Kalau saya di sini sebagai karyawannya, Mbak. Oh, karyawan ya Mas, dari tahun berapa ya Mas? Saya di sini kebetulan sudah dari tahun 2021. Baik, cukup lama ya Mas. Ya, Karena dari itu pasti tahulah sedikit-sedikit tentang tempat ini. Boleh diperkenalkan Mas, apa usaha yang Anda tempat Anda bekerja Mas? jadi tempat saya bekerja ini adalah Makjon Sekayu ya. Yang dimana produk yang dijual itu adalah martabak Jepang. Martabak Jepang sendiri itu sebenarnya basic makanannya adalah okonomiyaki. Kalau boleh tahu ini Mas,
Okonomiyaki itu apa ya mas? Okonomiyaki Oh, iya. itu seperti adonan telur yang diberi sayur. Oh, hampir mirip takoyaki, tapi bedanya takoyaki tanpa sayur. Mungkin kayak gitu ya mas? Ya, mungkin begitu kurang lebihnya. Dan takoyaki kan bunder-bunder sih. Kalau yang ini? Ini lebih kayak bentuk martabak, martabak. Oke. Dari 2001. 2021. Oh, dari 2021 ya mas? Ya, Itu mungkin sudah tahu daerah sini. Menurut masnya sendiri suasana di tempat ini tuh gimana? kalau suasana kita lihat dari pembeli sih kebetulan karena di sini juga tengah kota ya Mbak ya. Dan memang di sini tuh dekat dengan penginapan, ada hotel juga. Jadi biasanya pembelinya malah dari luar kota sering-seringnya, penasaran gitu. Dan juga karena di sini tuh banyak sekali ojek-ojek online yang ngetem bahasanya gitu kan. Dan kita juga ada penjualan dari segi online kayak GoFood, GrabFood dan ShopeeFood. Maaf ini boleh di ini enggak ya? Apa? Jadi kan kita juga karena ngandelin itu gampang gitu loh aksesnya Mbak. Oke. Cukup ramai ya mas karena di pusat kota. Ya, Kalau boleh tahu banget nih mas, dalam sehari omsetnya kira-kira sampai berapa ya? omset sehari itu bisa kalau di rata-rata ya? Iya. Kalau di rata-rata itu 1 jutaan dapat. Ya, Lumayan banyak ya. ya. Best sellernya apa mas kalau boleh tahu mas? Oh, kalau best sellernya kalau dibilang mana yang enak sebenarnya kita enak semua Mbak. Nah, coba kalau untuk best sellernya kan kita ada di 2 menu. 2 menu itu ada di special cheese atau untuk menu offline-nya itu double special, terus ada di beef burger. Oke. Menurut masnya sendiri, apa sih yang buat produk Makjon ini tuh bikin tertarik orang-orang? Produk Makjon yang bikin orang-orang tertarik ya. Iya. Keunggulan berarti. Iya. Oh, keunggulan produk Makjon yang bikin orang-orang tertarik itu mungkin rasa penasarannya kali Mbak. Jadi mungkin orang-orang kan mikir martabak yang tadinya itu makanan Indonesia setelah ditambahin martabak Jepang kan orang-orang mungkin martabak Jepang gimana. Jadi orang-orang beli di awal-awal gitu, setelah nyoba dan rasanya enak akhirnya jadi repeat order begitu. Oke. Kan karena di sini banyak pendatang ya mas, karena di sebelah kanan kirinya penginapan Betul. dan juga di tengah kota yang padat penduduk. Ya. Ada nggak sih kira-kira ada pembeli yang tanya, Makjon tuh apa sih mas? Lah masnya sendiri jelasinnya gimana? Kalau saya cara menjelaskannya ya seperti tadi di awal, Makjon ini olahan okonomiyaki. Mungkin kalau untuk anak-anak muda atau generasi-generasi yang masih tahu apa itu okonomiyaki ya tahu. Tapi kalau yang nggak tahu paling nanya lanjutan okonomiyaki itu kayak gimana. Ya agak pusing juga sih Mbak. Nah ini tuh dipromosiin lewat media sosial juga nggak ya mas? Media sosial kita ada, sempat aktif juga di Instagram. Cuma mungkin karena sudah kekurangan admin, jadi sosial media kita off. Untuk promosinya pure by merchant makanan, food merchant. Untuk kendala setiap harinya tuh kira-kira tuh apa ya mas dalam bekerja di sini? Kalau kendalanya lebih ke pas hari hujan sih Mbak. Karena kan kebetulan walaupun ini tengah kota, mohon maaf masih agak terdampak banjir. Dan juga ini kan agak terbuka ya, ini cuma ditutupin tirai gini aja. Kalau dari sana air tempias gitu agak susah juga buat masak. Nanti makanannya rasa air hujan kan gak enak. Cara ngatasi kendala tersebut mas? Cara ngatasi kendala tersebut biasanya saya matikan sih online-nya.
Jadi ya udah, driver juga biasanya nggak mau ngambil soalnya Mbak. Tanggapan review dari pelanggan nih Mas, setelah nyoba Makjun tuh apa Mas? Kalau review dari pelanggan, menurut rating yang saya lihat di Shopee Food ya, itu kita dapat rating di 4,9, artinya bagus dong Mbak. Bagus dong. Ya, dan setelah saya lihat-lihat lagi nama-nama yang pesan, itu banyak-banyaknya yang sudah repeat order, alias kan berarti memang mereka Sudah cocok berlangganan. berlangganan, betul. Untuk kelebihan Makjun sendiri Mas dibanding yang lain? Kelebihan Makjun sendiri dibanding yang lain adalah Makjun sampai sekarang masih berdiri, sustain, jadi bisnis sustainable. Dan dari harga juga kita masih bersaing, karena sejak 2021 itu harganya belum naik-naik. 2021 Mas? Oh, HPP-nya kecil banget ya? Iya, mungkin Keren juga. Untuk harapan selanjutnya nih Mas, Masnya berharap Makjun tuh bagaimana? saya berharap untuk Makjun sih ke depannya bisa tetap sama sih Mbak, sama maksudnya dari pendapatan mungkin naik gitu, dan juga dari segi tempat, karena kan kita nanti mau pindah ini Mbak, Oh, pindah di mana kita Mas? pindah di Batamiroto, jadi dari tengah kota kita pindah ke tengah kota lagi. Kira-kira pandangan Masnya ke depan setelah pindah tuh apa? Apa mungkin Nah, itu dia. apa naik? Nah, itu kan harapan saya, semoga ya kalau bisa tetap sama, kalau lebih bagusnya lagi meningkat memang kan. Amin, amin, amin. Amin. Karena tempat baru sih Mbak, jadi kan kita masih belum tahu di sana pasarnya bagaimana kan ini. Atau mungkin langganan-langganan kita yang biasa datang ke sini gitu, nyariin wah di mana pindahnya Batamiroto. Oh, itu mungkin mulai diberitahu sekarang ya Mas, kalau mau pindah biar pelanggannya tuh tidak kecewa. Ya, itu dia makanya. Oke Mas, mungkin cukup sekian ya Mas, soalnya karena mau tutup sepertinya ya Mas, udah jam 9. Sekali Iya, lagi betul. saya minta maaf ya Mas, Ya. sudah mengganggu waktunya. Ya. Tidak Makasih apa-apa. banget ya Mas, makasih. Sama-sama.